Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus merupakan salah satu dari kisah 25 nabi yang sering diceritakan karena mengandung hikmah yang besar dan dapat menjadi suri teladan bagi umat Islam. Nabi Yunus alaihi salam diutus oleh Allah ke sebuah daerah yang bernama Nainawa di daerah Irak. Nabi Yunus sendiri bukanlah berasal dari daerah Nainawa, karena Nabi Yunus merupakan nabi dari kaum Bani Israel. Penduduk Nainawa saat itu menyembah patung singa besar, dan Nabi Yunus Allah tugaskan untuk mendakwahi kaum tersebut. Akan tetapi, kaum Nainawa justru menolak dan menyombongkan diri saat Nabi Yunus berusaha mengajak mereka kepada ajaran tauhid. Mereka beralasan jika apa yang mereka lakukan adalah kebiasaan yang sudah ada secara turun-temurun. Lalu mengapa Allah jadikan Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus? Selamat datang di channel Galeri Hawa, tetap dukung channel ini, agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak, dan menjadi amal jariah untuk kita. Nabi Yunus disebutkan dalam Al-Quran adalah Nabi Janun, atau Nabi Uang yang pernah berbuat kesalahan. Di alam nabi-nabi, ada syarat mutlak yang tidak boleh dilanggar, yaitu para nabi tidak boleh meninggalkan lokasi dakwah yang Allah sudah tunjuk, sampai meninggal. Kecuali ada perintah dari Allah untuk pindah. Saat penduduk Nainawa menentang dakwah Nabi Yunus, maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah, meminta petunjuk untuk dipindahkan ke daerah lain, tapi Allah tidak menurunkan petunjuknya. Lalu Nabi Yunus mengambil inisiatif sendiri untuk meninggalkan wilayah Nainawa, dengan tujuan mencari wilayah lain untuk berdakwah. Kemudian Nabi Yunus pergi meninggalkan daerah Nainawa, dengan menaiki kapal yang penuh dengan muatan. Ketika dalam perjalanan, tiba-tiba ombak besar datang menghantam kapal tersebut dan hampir menenggelamkan kapal tersebut, karena muatan yang banyak. Lalu para penumpang kapal tersebut mengambil keputusan untuk membuang benda-benda yang ada di kapal, agar kapal tidak tenggelam. Setelah barang-barang dibuang ke laut, ternyata kapal masih terlalu berat dan hampir tenggelam. Akhirnya mereka menyimpulkan saat itu untuk membuang salah satu orang yang ada di kapal. Lalu mereka membuat nama di batu untuk diundi, dan setiap mereka undi selalu nama Nabi Yunus yang keluar. Karena mereka tahu bahwa beliau adalah nabi, maka mereka terus mengundi hingga 10 kali, dan tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Akhirnya Nabi Yunus mengatakan, mungkin memang ini hukuman dari Allah, karena meninggalkan tempat dakwah. Nabi Yunus pun meloncat dari kapal. Begitu Nabi Yunus loncat dari kapal, tiba-tiba ada mulut ikan paus terbuka dan menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus selama 2 minggu, ada riwayat lain yang mengatakan 9 hari. Selama 2 minggu itu juga Nabi Yunus tidak makan dan minum sama sekali, tapi selama 2 minggu itu Nabi Yunus bertaubat kepada Allah. Kalau Nabi Yunus tidak bertaubat dan menyesali kesalahannya, maka Allah akan membiarkan Nabi Yunus sampai hari kiamat di dalam perut ikan paus. Allah yang Maha Pengasih menerima taubat Nabi Yunus, lalu mengeluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan paus itu, dengan cara dimuntahkan dari mulut ikan tersebut. Ketika keluar baju Nabi Yunus sudah sobek-sobek, hingga terlihat auratnya, dan beliau dalam keadaan sakit. Lalu Allah pertemukan beliau dengan sebuah pohon, kemudian daun-daun dari pohon itu dijadikan sebagai bajunya. Kemudian Nabi Yunus berjalan. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ditemukan seekor sapi, lalu diminumlah susu sapi tersebut. Kemudian Nabi Yunus melangkah setelahnya, lalu Allah berikan beliau pohon labu, dan Nabi Yunus makan darinya atau pohon labu. Setelahnya Nabi Yunus Allah kembalikan kepada kaumnya dalam keadaan beliau bertaubat kepada Allah. Rupanya saat Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, Allah datangkan badai besar. Sampai patung singa mereka hancur semua. Maka kepala suku mereka mengatakan,
Sepertinya ini yang dikatakan oleh Yunus. Lalu mereka berdoa, "Ya Allah, kembalikan Yunus kepada kami akan ikuti ajarannya." Maka Nabi Yunus pun dikembalikan oleh Allah ke wilayah tersebut, dan berimanlah mereka. Kisah Nabi Yunus Allah kekalkan di Al-Quran dalam surah As-Saffat, ayat 139-148. Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Sehingga mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Nabi Yunus sempat melakukan kesalahan, tapi Nabi Yunus bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Allah Maha Penerima taubat hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.